Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari motor Yamaha X-Max 250. Jadi di video ini nanti kita akan bagikan kelebihan dari motor ini apa, kekurangan dari motor ini apa, dan juga kita akan mereview kondisi motor ini setelah kita gunakan selama hampir dari 2 tahun. Jangan kemana-mana, simak terus. Oke teman-teman, langsung kita lanjut ke kita membahas ke yang kekurangan terlebih dahulu. Kekurangan dari Yamaha X-Max ini yang pertama, pada waktu digunakan untuk di jalanan yang menurun, setirnya itu kalau belok itu terasa baluh atau bandul. Dia bebannya itu seperti terasa banget ke salah satu sisi. Itu kalau dia belok kiri, dia baluhnya itu ke kiri itu banget, baluh ke kiri banget. Kalau beloknya ke kanan, dia baluh ke kanan banget. Itu yang saya rasakan di Yamaha X-Max ini. Ya. Kemudian pada waktu di jalan ada lubang, dia kalau melewati lubang itu jelak-jelaknya itu sangat terasa. Padahal karakteristik dari sok depan Yamaha X-Max ini sangat lembut. Maksudnya lembut itu pada saat melewati jalanan yang berlubang, itu dia peredaman soknya itu sangat enak. Tapi entah kenapa kalau lewat jalan yang berlubang, maksudnya itu lubang yang itu loh teman-teman, yang benar-benar lubang ya, enggak bergelombang ya. Kalau lubang jelak itu dia sangat terasa. Setelah saya analisa, saya cermati, dan saya browsing-browsing, saya membuka YouTube ya. Terima kasih YouTube karena bisa memberikan informasi yang luar biasa. Ternyata sumber dari dua permasalahan itu, yaitu setir yang membuang itu, dan hentakan yang sangat terasa pada waktu menghajar jalanan yang berlubang itu, adalah karena kualitas dari ban motor ini sendiri ya. Kualitas dari motor ini, tipe bannya itu tipe ban setengah hard ya, setengah ban yang medium ke hard ya. Soalnya meskipun kita mengurangi anginnya ini, itu dia masih tetap terasa keras. Nah, banyak YouTuber yang merasakan gejala yang seperti saya rasakan, akhirnya mengganti bannya ini dengan ban lain, merek lain, ban yang aftermarket ya. Akhirnya gejala dua itu bisa teratasi atau sudah sangat jauh berkurang. Jadi ke depan mungkin Yamaha bisa mengganti ban bawaan ini dengan ban yang lebih empuk atau mungkin yang kualitasnya lebih bagus. Lanjut ke kekurangan berikutnya. Nah, kekurangan berikutnya ada pada baut dari windshield. Banyak yang komplain baut di windshield ini tertutup di sini teman-teman ya. Bautnya ini dari plastik ya, dari plastik, sehingga dia rawan dengan patah pada saat mengejar lubang atau bagaimana. Sering terjadi bautnya ini patah, tapi itu sementara belum terjadi di motor saya ini karena saya tidak mengencangkan baut itu, tidak terlalu kencang, jadi dia masih ada mainnya begitu. Nah, menurut saya baut plastik itu sudah tepat diambil oleh Yamaha. Karena apa? Pada saat terjadi insiden, misalkan katakanlah terjadi kecelakaan, terus pengemudinya menghantam windshield ini akan mudah untuk lepas karena bautnya hanya plastik. Jadi lepas dan tidak menimbulkan cedera yang lebih parah. Kalau bautnya itu baut besi, mungkin ini akan lebih tertahan. Di sini dudukannya sangat kuat, bisa mengakibatkan ini patah di windshieldnya dan bisa membuat luka karena patahnya itu tajam. Kalau bautnya itu plastik, dia bisa terlepas semuanya tanpa membuat cedera yang lebih parah. Itu ya teman-teman. Nah, kekurangan berikutnya saya melihat ada di sini, pada sini ini. Setelah hampir 2 tahun pemakaian ya, di sini mulai timbul suara bergetar
begitu di sini ya. Akhirnya kemarin ini saya lepas, saya kasih double tip, dan alhamdulillah suara yang di sini itu sudah jauh berkurang, meskipun masih ada, cuman sudah jauh berkurang. Nah, kemudian kekurangan ketiga sama, ada juga yang komplain ada di sini. Untuk kancingan yang ini dia itu terasa kurang solid, jadi ini tuh seperti gampang lepas gitu teman-teman. Ini tuh kurang solid, jadi kurang apa ya, kualitasnya itu kayak kurang bagus begitu. Yang di sini ininya ya, motor. Oke, tuh. Satu lagi kekurangan dari motor ini menurut saya, yaitu pada saat kita naik motor ini berboncengan, atau kita naik dua orang ya, dan kita cornering di jalan yang di tikungan itu agak rebah, untuk standar tengah itu dia mentok dan gasruk ke jalan, serak gitu ya. Utamanya untuk yang sebelah kiri itu sering saya alami pada waktu cornering, karena pada saat berboncengan akhirnya efeknya kan untuk standar tengah ini dia agak turun begini teman-teman. Nah, jarak dengan tanah ini jadi terlalu mepet, sehingga pada waktu cornering dia gasruk. Karena motor ini diajak rebah itu enak, cuman kendalanya pada sini ya. Ini juga bisa diambil sisi positif, dia bisa menjadi semacam limiter untuk cornering. Tapi bagi yang hobi cornering itu bisa menjadi atau bisa membuat sedikit rasa tidak nyaman itu ya. Selebihnya motor ini oke banget ya. Sekarang kita bahas kelebihan ya. Kelebihan untuk berkendara di jarak jauh ya, atau untuk riding impresinya, motor ini sangat enak. Di luar dari kekurangan tadi, kalau hanya jalan bergelombang yang bagaimana itu, yang dia peredamannya sok depan dan belakang itu sudah oke banget tuh. Mungkin nanti setelah ban ini habis akan saya ganti, karena oh iya, mungkin ini bisa masuk daftar kekurangan juga, meskipun poinnya masih sama, yaitu di ban. Bentar. Nah, motor ini baru menempuh jarak sekitar 5.000 km ya. Tapi untuk kondisi bannya ini sudah indikasi dari kaosan ini sudah tipis. Sedangkan biasanya kondisi ban seperti ini itu harusnya sudah menempuh jarak di kisaran 10-an ribu kilometer lah biasanya. Tapi ini baru 5.000 km, indikatornya sudah tipis. Tapi ini juga nggak masalah buat saya, karena saya memang berencana untuk mengganti ban dari motor ini ke yang aftermarket. Mungkin saya akan beli yang agak bagusan dikit, karena seperti apa yang disampaikan oleh beberapa YouTuber, setelah diganti ban, gejala seperti yang tadi membuang atau gejala yang keras tadi saat mengejar lubang itu sudah jauh berkurang ya. Habis ini kita akan ganti ban ini depan belakang ya, itu. Nah, setelah kita membahas tentang kekurangan dari motor ini, dimana kekurangan itu sumbernya berasal dari satu sumber, yaitu dari bannya ya, kita akan membahas tentang kelebihan dari motor ini. Kelebihan motor ini yang pertama adalah dari looknya ya. Look dari motor ini sangat oke, dia sangat berwibawa menurut saya ya. Mulai dari teman-teman bisa melihat dari ini, dari sorot matanya itu yang di depan, kemudian dari shape bentuk bodinya itu dia memang sangat oke, dia sangat berwibawa teman-teman. Overall bodi motor ini sangat ganteng menurut saya tuh ya. Kemudian kita bahas dari bahan plastik atau material yang ada di motor ini. Dari plastik windshield, dia ini tebal dan solid. Jadi ini saat digunakan untuk berkendara jarak jauh atau kecepatan tinggi, windshield ini sangat aman dan nyaman.
dia bisa menahan angin secara sempurna, tapi juga kita bisa melihat karena tinggi badan saya itu 160, kita masih tetap bisa melihat dari windshield ini. Jadi teman-teman bisa melihat ke sana, ke belakang sana, dia masih terlihat dengan jelas, clear view gitu ya. Nah, ini dari bahan plastiknya, untuk Kang IWB ini plastik, Kang, ini bukan cat ya. Jadi Kang IWB mungkin kemarin masih bingung, ini sebenarnya dicat gitu ya, tapi ini plastik dengan motif seperti jeruk purut. Ini bukan cat karena tidak ada cat. Kalau cat ini pasti ada efek-efek mengelupas setelah 2 tahun. Tapi untuk yang bagian ini ya, ini sama. Untuk yang cat ini sampai belakang ini, dan ini yang di bagian sini, telinga ini, itu sama, bahannya sama seperti jeruk purut. Jadi ini benar-benar dari cat asli ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini adalah bekas, ada di sini ada bekas tipis, lukas tipis. Ini langsung ke plastiknya teman-teman ya. Ini langsung ke plastik, bukan cat. Kalau cat dia pasti akan terlihat. Nah, bahannya plastik dari yang digunakan di X-Max ini tebal dan solid. Yamaha benar-benar mengutamakan kualitas untuk material yang digunakan, untuk material plastik yang digunakan di motor ini. Nah, untuk bodi yang untuk cat untuk motor yang generasi ini yaitu 2020 ya. Ini untuk cat dopnya yang di bagian sini, ini akan ada dop dan sini dop. Kalau yang 2021 ini sepertinya di sini ini glossy ya. Ini sangat rawan dengan goresan-goresan ya. Contoh kemarin di sini sempat tergores, akhirnya menjadi glossy ya. Dari harusnya dop menjadi glossy. Kemudian juga di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini mulai ada bayangan di mana warna dofnya itu semakin tipis, karena memang pada saat boncenger duduk di sini, kakinya untuk memijak di sini dia pasti menempel terus di sini. Nah, dia pasti menempel di bodi ini, akhirnya itu menyebabkan ada pengikisan dari warna doff yang ada di bodi bagian sini. Nah, itu kelemahan yang bisa dimasukkan ke kategori kelemahan. Mungkin kalau kalian tidak ingin warna cat di bagian sini memudar, kalian bisa memasang spotlight di sini. Jadi ditempel stiker atau spotlight di sini biar catnya aman gitu ya. Jika pertama kali kalian menggunakan motor ini, harus ada trik-trik untuk yang tinggi badannya kurang dari 160. Nah, untuk posisinya seperti ini. Ini kaki tidak bisa menapak dengan sempurna. Tinggi badan saya 160 dan saya tidak bisa menapak jika posisi saya duduknya di sini. Kalau saya ingin menapak sempurna, maka saya harus maju seperti ini, seperti anak kecil. Ini pun masih tetap begini nih ya. Nah, kalau untuk yang posisi di belakang, bentar. Kalau kita mau naik ke boncenger belakang atau boncenger mau naik ke belakang maksudnya ya, dia enaknya memang dia naik dulu di kaki sini, kemudian baru ini. Nah, karena kalau nggak seperti itu, misalkan kan dia mau langsung naik begini, dia akan sangat kesulitan. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk memposisikan motor biar pada posisinya bisa menggunakan standar samping. Jadi bisa begini, tapi ini tetap terasa berat teman-teman. Jadi ya diarahkan dulu begini, baru kita naik. Kalau kalian naik dulu seperti ini,
kemudian kalian baru mengarahkan motor, itu akan lebih memakan atau lebih memerlukan tenaga. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat dari informasi yang ada di MID. Ya, seperti apa? Kita nyalakan dulu. Oke. Teman-teman bisa melihat di sini. Odo dari motor ini sudah jalan 5.860 km. Kemudian ada trip time, dia 75 jam. Dia reset. Ini belum saya reset, trip oli kemarin. Nah, ini trip VBL sama seperti Odo ya. Kemudian di sini ada indikator baterai. Yang di atas ini ada indikator dari traction control, dia on. Kalau kita mau mematikan traction control ini, kita tinggal menekan di sini. Yang di sini ini adalah tombol selektor ya. Kalau yang kita tekan ke sini itu dia untuk yang MID bawah itu. Nah, kalau kita tekan yang sini ini untuk MID atas ya. Itu coba tadi mana. Nah, traction control on ya. Ini kita tinggal tekan ini, kita tahan 3 detik. Coba. Nah, seperti itu. Dia off. Ini ditahan seperti ini saja. Oke. Ya, kemudian ada informasi average konsumsi bahan bakar 35,3 km per liter. Ya. Ini average konsumsi bahan bakarnya, karena rumah saya itu ada di Munjungan dan jalan dari Munjungan ke kota itu naik gunung, jalannya itu tanjakannya luar biasa dan curam ya. Jadi untuk average kilometer 35,3 untuk motor 250 cc saya memandangnya itu masih wajar atau masih cenderung irit seperti itu ya. Nah, ini untuk konsumsi average bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh 100 km. Jadi dia memerlukan bahan bakar sejumlah 2,8 liter untuk menempuh jarak 100 km. Nah, ini ada real time konsumsinya. Jadi nanti kalau jalan itu baru muncul untuk yang garis ini. Nah, ini nanti pada saat jalan baru muncul dia. Oke. Speedonya X-Max ini keren teman-teman. Jadi dia di sini ada kilometer per jamnya dan ada indikator RPM engine ya. Itu dia terpisah di sini, masing-masing memiliki jarum sendiri. Ini keren ya. Kemudian jika kalian mau mengatur posisi setirnya ini, kalian tinggal membuka baut yang satu ini, kemudian cover ini dilepas dan di situ ada tempat baut 4 untuk mengencangkan setir. Jadi kalian tinggal melonggarkan dan kalian tinggal mengatur ini tinggi rendahnya ini sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Posisi berkendara dengan motor ini posisi saya tinggi saya 160 dan kaki bisa selonjoran sempurna di sini. Mungkin kalau yang tingginya di atas 160 dia kakinya pasti agak menekuk. Tapi untuk tinggi badan 160 dia bisa selonjoran dengan sangat enak. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melihat dari kenapa Bu? Oke. Siap. Oke. Oke guys. Ya, kita lanjut, kita akan melihat dari bagasi dari motor ini. Ya. Nah, bagasinya seluas ini. Jadi ini ada drone saya X8 SE, Vimy X8 SE. Kemudian ini ada tas GoPro. Nah, ini masih bisa menampung tas lagi. Jadi kalau touring memang motor ini sangat cocok. Baju itu tinggal dimasukkan ke sini, bleng. Itu jadi di tas itu tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak. Tuh ya teman-teman.
jadi itu review kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini tentang motor Yamaha X-Max 250. Oke, jadi kita simpulkan ada dua kelemahan dari motor ini. Yang satu bersumber dari roda, dari kualitas bannya, dan yang satu dari sini, dari standar tengah tadi yang itu pada waktu digunakan berboncengan dan cornering, standar tengah itu mentok ke jalan. Meskipun itu bisa diambil sisi positifnya, yaitu dia bisa kita anggap sebagai limiter cornering, jadi membuat kita lebih safe. Nah, kemudian untuk kelebihan dari faktor desain, dari sisi materialnya oke, ya, dari sisi power itu dia juga oke. Menurut saya itu sudah sangat cukup buat saya touring, buat saya melintasi medan dari rumah saya ke kota, itu sudah sangat cukup. Ya, overall untuk motor ini dari semua sektor, dari semua sisi, baik dari sisi konsumsi BBM dan dari sisi kenyamanan, motor ini sudah oke banget. Ya, semoga video ini bisa menjadi referensi bagi kalian yang akan membeli motor X-Max 250. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipertimbangkan sendiri. Kalau cocok silahkan diambil, atau mungkin bisa menjadi referensi untuk mencari pertimbangan atau pilihan motor yang lain, ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.